Halo guys, assalamualaikum. Kali ini gue lagi ada di acara launchingnya Gree, yang mana Gree ini akan meluncurkan produk terbarunya mereka yaitu water purifier guys. Di sini gue bakal nge-review, kita bakal kasih lihat ke kalian nih gimana cara fungsinya, kemudian cara kerjanya dan benefit apa yang bisa kalian dapatkan dari water purifier ini guys. Gak usah lama-lama, langsung kalian simak video ini sampai habis brother. Gak bisa dipungkirin ya guys, saat ini tuh kondisi air di lingkungan kita tuh masih nggak layak banget buat digunakan sehari-hari. Baik buat minum, masak, bahkan sampai buat mandi. Nah dengan kondisi air seperti ini guys, jelas tuh punya efek kayak misalkan baju cepet kuning setelah dicuci, kemudian kulit jadi gatel, rambut rontok, sampai peralatan masak mudah berkerak nih. Nah salah satu solusi dari problem tersebut adalah menggunakan water purifier buat penggunaan sehari-hari nih. Oke guys, sekarang gue udah di depan water purification system. Ini rangkaian-rangkaiannya, yang mana dari rangkaian ini guys, kita bisa menyelesaikan semua permasalahan air dan bisa ngerubah air jadi layak diminum, brother. Di mana terdapat 4 part dalam rangkaian ini guys, yang terdiri dari pre-filter, kemudian central water purifier, ada water softener, dan juga RO water purifier. Oke, sekarang gue bakal jelasin part per partnya nih guys. Yang pertama, pre-filter ataupun digital pure purifier itu berfungsi buat menyaring partikel-partikel besar sampai kecil ya guys. Kayak misalkan ada sedimen, kemudian karat, pasir, sampai telur serangga nih. Jadi kalau kalian khawatir air di rumah kalian tuh tercemar sama partikel tersebut guys, santuy banget brother. Ini bakalan tersaring kok di sini. Karena filter ini ya dibuat dengan jaringan filter yang punya kerapatan sampai 40 mikron loh guys. Yang artinya tuh partikel sekecil apapun itu bisa banget kesaring di sini. Tapi juga nggak akan kesumbat ya pastinya. Sedangkan buat materialnya guys, ini sudah terbuat dari stainless steel yang pastinya udah tahan sama panas, korosi, serta ramah lingkungan juga nih. Dan dengan part ini ya, aliran air bersih yang dapat terfiltrasi itu sampai 4,5 ton per jam. Atau setara dengan 75 liter per menit guys. Jadi nggak akan ganggu ataupun menghambat aliran air di rumah kalian nih. Fitur lain yang ada di pre-filter ini adalah sistem backwash otomatis ya, yang bisa mencuci sendiri filternya tersebut. Jadi lo nggak perlu repot bersihin secara manual nih guys. Pengaturannya juga fleksibel ya, ini bisa disesuaikan setiap 7 sampai 45 hari sekali dengan durasi pembersihan sekitar 15 sampai 60 detik. Nah semua itu guys bisa dikontrol dengan mudah nih lewat layar sentuh di unitnya yang ini. Part kedua adalah central water purifier ya guys, yang fungsinya sih masih sama untuk filtrisasi melalui sistem filtrasi 3 tahap dengan 3 media filter berbeda guys. Pertama ada KDF untuk menghambat pertumbuhan mikroba, kemudian ada karbon aktif nih buat menyerap sisa klorin, kemudian logam berat, bau, serta warna guys. Dan terakhir ada pasir silika ya untuk menghapus sedimen, partikel, dan juga materi yang tersuspensi. Terus kalau kita lihat ya, desain pipa penyedot air hasil filtrasinya juga berbentuk kelopak nih guys, sehingga dapat meningkatkan volume air bersih sampai mencapai 3 ton per jam. Nah buat backwashnya guys, ini sudah menggunakan teknologi microbubble. Jadi filternya tuh dapat dibersihkan menyeluruh sampai ke mikropori media filter. Nah dengan teknologi ini guys, Gree itu mengklaim kalau microbubble itu dapat membantu pembersihan dan juga memperpanjang umur media filternya. Untuk penggunaannya sendiri guys, ini terbilang cukup mudah menurut gue ya. Yang mana sudah memiliki katup bypass yang mudah dioperasikan juga nih guys. Bahkan saat mati lampu ataupun mesin dalam kondisi mati atau bahkan rusak guys, air tuh tetap dapat mengalir secara normal dan nggak mengganggu aliran air di rumah nih guys. Terus ini udah punya sistem layar sentuh digital ya guys, serta punya pengingat masa pakai filter. Lanjut, sekarang kita masuk ke part ketiga guys, yaitu central water softener. Nah ini berfungsi buat menurunkan kadar kesadahan air ya, ataupun kekerasan air nih guys. Jadi buat kamu yang belum tahu nih ya, apa itu air sadah ataupun air keras, ini adalah air yang kandungan mineralnya tuh tinggi guys, seperti kalsium dan juga magnesium. Efek dalam penggunaan sehari-hari ini akan membuat baju menguning, sama dapat membuat wastafel dan juga alat rumah tangga kalian tuh jadi berkerak guys. Nah buat cara kerjanya sendiri guys, ini dengan menghilangkan ion kalsium dan juga magnesium yang ada di air melalui proses yang bernama ion exchange resin. Terus kalau buat air pump nih ya, nantinya akan difiltrasi melalui media pertukaran ion sehingga menghasilkan air yang lunak guys. Aliran air yang lunak ini guys punya kapasitas mencapai 3,2 ton per jam loh. Sistem backwashnya pun ini juga udah otomatis ya guys, dengan memiliki layar sentuh digital di bagian atasnya sini nih. Serta juga punya fitur deteksi kekurangan garam. Nah untuk cara kerja resinnya nih guys, serta apa fungsi dan fitur deteksi garam itu kayak gimana guys. Jadi sebenarnya resin adalah media yang digunakan buat menarik dan juga menukar ion. Berbentuk butiran kecil ya guys. Nanti ion kalsium dan magnesium dalam air itu akan diresap si resin ini nih guys. Nah, semakin banyak ion kalsium dan magnesium yang diserap nih, akan membuat resin tuh menjadi jenuh.
nggak efektif lagi dalam menukar ion, jadi perlu diregenerasi dan juga diaktifin kembali. Caranya ini dengan bantuan larutan garam berkonsentrasi tinggi, yang mana ini berfungsi buat menghilangkan ion kalsium dan juga magnesium yang terekat pada resin. Sehingga resin tuh dapat aktif kembali nih guys. Dan part terakhir adalah RO Water Purifier atau kepanjangan dari Ultra Pure Reverse Osmosis Water Purifier. Nah ini guys, fungsinya tuh buat memfilter dan juga mensterilisasikan air. Dan dapat mengubah air keran ini guys menjadi air minum yang aman dan layak untuk kita konsumsi nih. Nah, kenapa bisa menjamin kalau air ini tuh lebih higienis guys? Karena Ultra Pure RO Water Purifier ini punya 5 filter dengan 6 tahap filtrasi. Dan pada tahap terakhir nih menggunakan filter komposit yang terdapat gabungan 2 filter guys. Kemudian keunggulan dari RO Water Purifier Green ini guys, karena filter pertamanya itu menggunakan filter ultrafiltrasi dengan kerapatan tinggi mencapai 0,01 mikron. Sama bisa dibersihkan juga nih guys secara mandiri, sehingga dapat memperpanjang masa pakai filter sampai 2 tahun loh guys. Kemudian buat filter RO-nya ini guys, sudah tersertifikasi NSF International ataupun National Sanitation Foundation guys. Dan filter terakhir itu menggunakan filter komposit, yang mana gabungan antara filter karbon dan juga ultrafiltrasi. Sehingga memastikan air jadi lebih bersih dan juga higienis nih bro. Sementara buat sistem backwash-nya guys, ini sudah otomatis dengan 3 mode pembilasan ya. Yang pertama, pembilasan sekali saat daya terhubung. Kedua, pembilasan sekali setelah 24 jam tidak beroperasi. Dan ketiga, ini pembilasan sekali setelah menghasilkan air dalam jumlah tertentu guys. Nah, dengan 3 metode ini ya, itu dapat mencegah filter terkontaminasi ataupun tersumbat. Dan secara efektif buat memperpanjang umur dari filternya guys. Gak cuma itu ya, karena dia juga punya desain filter snap-on nih. Jadi tinggal pasang terus klik aja guys, semudah itu. Ini gue rasa berguna banget ya buat mencegah memasang posisi elemen filter yang salah. Terus punya pengingat pengganti filter juga nih guys. Jadi kalau misalkan masa pakai filternya udah habis, ini pengingatnya tuh akan berkedip. Dan terakhir kita juga nggak perlu ya buat matiin air ataupun listrik saat penggantian filter. Nah setelah melewati part RO Water Purifier inilah guys, air itu akan dialirkan ke Slim Water Dispenser ataupun ke Snow Breeze Standing Dispenser. Yang ada fitur air panas ya dan juga air dingin untuk langsung diminum. Kurang lebih seperti itu guys penjelasan part per part dari Water Purification System dari Gree Brother, dan sekarang kita bakal lihat secara menyeluruh kira-kira prosesnya seperti apa sih dari air tanah yang biasa gitu ya Brother, terus kemudian sampai bisa diminum. Ini prosesnya seperti apa kita bakal lihat sekarang Brother. Oke, jadi mulai dari air pump ataupun air tanah yang masih kotor nih guys, ini akan masuk ke Digital Pure Pre-Filter buat menyaring partikel-partikel kecil. Terus setelah disaring dan menjadi air yang bersih guys, kemudian dialirkan ke Central Pure Water Purifier, yang mana akan difiltrasi lagi dengan 3 tahap. Nah setelah ini guys, baru terdapat 2 cabang nih. Satu cabang akan menuju ke Central Pure Water Softener. Ini buat diturunkan kadar airnya sehingga lebih lunak ya guys. Dan kemudian baru deh dialirkan ke mesin cuci atau mungkin ke wastafel atau toilet. Sedangkan cabang satu lagi guys, ini dialirkan ke Ultra Pure RO Water Purifier untuk disterilkan dengan 6 tahap filtrasi nih. Baru setelah itu dialirkan ke kitchen sink dan ke dispenser kalian. Baiklah brother, sekarang kita bakal coba cek hasil dari water purifiernya Gree guys. Tapi sebelum itu kita bakal tanya dulu nih sama pihak Gree, gimana sih cara ngetesnya kekerasan air gitu ya, kelunakan air, caranya gimana sih sebagai orang awam gitu Mas? Oke, ya. Jadi di sini kalau kita mau ngetes hardness, kita ada namanya water strip di sini. Water strip, betul. Oke. Jadi pakai ini ya guys. Betul. Oke, di sini kita banyak banget indikator air yang bisa kita tes, tapi kita fokus di hardness-nya aja di sini. Tingkat kekerasannya, betul ya. Tingkat kekerasannya. Di mana tingkat kekerasan itu biasanya kalau untuk terhitung yang low-nya itu dari 0 sampai 25. 0 sampai 25 betul. Untuk yang low-nya. Betul. Okay. Kalau untuk yang biasanya itu di 50 sampai 125. Siap. Tapi kalau untuk yang kerasnya bisa sampai 400-an. Wah, itu gitu. udah paling keras banget. Udah paling keras berarti banget. Ya, itu nggak bagus berarti ya. Oke. Nah, indikatornya apa sih Mas buat kita tahu gitu loh nanti hasilnya seperti apa? Boleh Boleh kita coba langsung aja boleh, ya. Boleh kita cek langsung aja ya guys ya, biar tahu gitu. Betul. Kita coba tes air pumpnya dulu. Di sini banyak banget indikator warnanya. Oh, betul. Jadi ini nih warna-warnanya yang tadi gua tanya. Indikatornya kita bisa lihat dari mana? Dari sini nanti kita samain ke sini ya. Coba kita celup dulu selama 2 detik. Oh, 2 detik aja, nggak usah lama-lama ya. Oke, kita taruh di sini. Oke. And then kita celup yang ini. Sebelah sini ya. Oke. Tunggunya berapa lama nih Mas? Kita tunggu kurang lebih nggak sampai 20 detik lah. Oh 20 detik kan iya. ya, di bawah semenit lah ya. Betul. Cepet cara ngeceknya.
Nah, bisa kita lihat di sini untuk air pump, kalau kita samain warnanya di sini, dia udah mengarah ke 50 nih hardness-nya. Hardness-nya. Betul. Sedangkan, ini ya berarti ya di sini ya tadi. Betul, kalau kita udah pakai yang softener, dia di 0 sampai 25 nih untuk warnanya. Oke. Seperti itu. Jadi yang berubah tuh warna-warna nanti yang ini ya. Betul. Yang menunjukkan hardness atau enggak. Yes. Gitu. Lanjut, sekarang kita bakal coba tes TDS-nya guys. Kita coba dari air kerannya dulu. Oke. Tuh, di sini hasil TDS-nya di 152 ppm. ppm itu part per million. Jadi satuan untuk TDS-nya lah. TDS. Iya. Kandungan mineralnya di 152. Ini masuk dalam kategori yang kategori masih standar, tapi sudah cukup tinggi. Oke, standar tapi tinggi gitu lah ya. Oke, kita lanjut ke RO kita. Di sini RO kita yang udah diolah dan difiltrasi itu TDS-nya hanya di 10 saja. 10 aja. Dimana kalau 0 sampai 50 itu TDS-nya artinya itu airnya murni. Murni. Gitu. Layak iya. Diminum. Layak diminum. Oke, jadi indikatornya 0 sampai 50 berarti memang udah sehat lah untuk diminum. Udah sehat untuk diminum, betul gitu. betul. Kalau tadi kan air yang dari keran tadi belum diproses RO itu kan tinggi banget ya 150. Iya, 150-an ya. Jauh banget ya perbedaannya dari 150 ke 10 gitu guys. Oke guys, selanjutnya kita bakal bahas masa pakai filter yang ada di water purifier. Ini kan dengan adanya water purifier itu kan pasti kita lebih hemat gitu ya. Jadi air bisa langsung diminum. Nah, masa pakai filternya tuh berapa lama sih Mas untuk ini? Oke, untuk produk kita yang perlu diganti filternya itu hanya 2 produk. Apa aja tuh? Yaitu ada di Central Pure Water Purifier ini sama di RO ini. RO yang tadi? Iya, betul. Sedangkan di yang pre-filter sama yang softener itu nggak perlu diganti. Nggak perlu filter. Kalau yang sentral ini masa pakainya itu 1 sampai 2 tahun tergantung kondisi air. Ya? Iya, tergantung kondisi air di lingkungan masing-masing gitu. Karena kan tingkat kekeruhan tiap daerah pasti beda-beda ya. Betul, seperti kayak di Jakarta, di daerah lain itu kan beda-beda Mas kualitas airnya. Oke, itu kan untuk si sentralnya nih. Sentral, betul. Kalau untuk RO-nya yang sebelah sana, kalau untuk RO, berapa lama? Kita bisa klaim bisa gantinya di 2 tahun. Oh, ini setiap 2 tahun justru ya? Betul, 2 tahun sekali bisa diganti gitu. Kalau untuk yang RO kita ini seperti itu. Oke, tapi yang pasti dengan air yang lebih bersih dan hemat biaya beli air galon, investasi sih untuk mengganti filter cukup sepadan gitu. Jadi untuk biaya ganti filternya cukup sepadan sih. Mas, pertanyaan terakhir nih. Apakah gue sebagai konsumen di rumah, apa memang gue harus ngebeli semua nih, serangkaian si water purification systemnya semua atau gimana? Bisa beli terpisah atau gimana? Kalau rekomendasi, kalau memang budget on, bisa beli semua. Beli semuanya? Gitu. Kalau tidak, misalnya kebutuhannya hanya untuk membersihkan air, airnya terlalu berlumpur atau terlalu banyak partikel-partikel besar, bisa beli yang digital pre-filter aja. Nggak masalah, nggak pakai yang lain, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya airnya berwarna, airnya bau gitu, bisa beli yang sentral gitu, karena yang sentral ini bisa hilangin warna dan bau. Dan juga warna. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya airnya udah bersih, jernih, nggak ada bau, tapi berasanya kayak agak keras ya di rumah gitu pakai airnya. Bisa beli yang softener. Terpisah pun bisa, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya bisa di-adjust sesuai sama kebutuhan kita. Betul. Tapi kalau memang lu budgetnya on point, ya langsung aja beli nih serangkaian water purification systemnya gitu, supaya lu buat nyuci bagus, airnya juga nggak keruh, nggak bau, buat minum juga aman gitu ya. Dan pasti lu nggak harus beli galon, jadi lebih irit lebih gitu hemat, guys. Lebih irit. Nah, kalau yang cuman butuh untuk minum nih, aja. Iya, kalau untuk mau yang minum aja kita bisa pakai yang RO aja water gitu, purifier ini betul. Tapi kalau mau lebih cantik, ada mau air panas, air dingin, bisa ditambahin dispenser ini dua gitu, karena dia connect ke RO-nya. Oke, siap. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu guys. Terima kasih banyak penjelasannya Mas. Sama-sama, sekarang gue mau lanjut keliling-keliling dulu nih. Oke, thank you. Nah, selain water purifier, Gree juga launching beberapa produk terbarunya mereka ya guys. Kayak misalkan di sini ada AC dengan teknologi AI loh, keren banget. Kemudian ada air cooler dan juga circulation fan. Nah, semua ini guys dilengkapi dengan fitur canggih yang bisa membuat hidup kita tuh jadi lebih nyaman lah pokoknya. Misalkan nih, seperti AC Air ini guys. Ini punya teknologi AI yang mempelajari kebiasaan penggunaan kita. Ada juga circulation fan yang dilengkapi sama anion generator buat menjaga udara itu bakal tetap seger guys. Jadi guys, kesimpulannya nih ya, buat lo semua yang mungkin punya masalah air di rumah, gue rasa produk-produk dari Gree Water Purification ini bisa banget jadi solusinya guys. Karena selain bisa menyaring air yang kotor, dia ini bisa banget guys untuk ngejadiin air keran itu jadi air yang layak untuk diminum. Jadi lu semua tuh nggak usah repot-repot buang uang setiap bulan, setiap hari untuk beli air galon gitu guys. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.